Halo Rebahners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka meperin upil ke kain korden? Sebuah film berjudul Pearl tahun 2022. Awalnya saya kira ini adalah film drama klasik yang menawan dan penuh keindahan. Tetapi setelah 30 menit terlewati, kok jadi brutal dan tidak manusiawi. Nah, daripada banyak bercuap di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan puses rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di Jerman pada tahun 1918 ketika perang masih berlangsung, kisah akan berfokus pada seorang wanita muda yang ditinggalkan suaminya berperang. Dia bernama Pearl, seorang insan yang punya impian untuk menjadi seorang bintang, lebih tepatnya penari terkenal, yang hal itu dibuktikan dengan imajinasinya seolah menjadi seorang penari di atas panggung di depan halayak ramai. Dan ya, imajinasinya seketika terhenti tatkala Pearl ketahuan memakai gaun ibunya, yang mana ibu Pearl ini termasuk ke dalam golongan emak-emak galak yang punya pemikiran kolot dan tak suka ketika melihat anaknya menari seperti wanita nakal, sehingga Pearl langsung pergi ke kandang depan rumahnya untuk melakukan tugasnya memberi makan hewan-hewan ternak. Eat up! I'm special. Mama's gonna feel real stupid when she finds out, won't she? One day you'll never see me again. Belum puas berimajinasi, Pearl kembali menari dengan mengambil sebuah lencog alias garpu besar alias congkrang yang digunakannya sebagai tongkat tari, yang ketika ada seekor entog masuk, Pearl pun seketika menghentikan tariannya dan... Ya, entog itu pun dibunuh tanpa disembelih sesuai syariat atau tanpa memperhatikan aturan dan kelayakan menghabisi nyawa binatang, yang rupanya entog atau angsa tersebut Pearl jadikan makanan bagi sahabatnya yang ada di danau. Pearl sendiri tinggal bersama sang ibu dan ayah yang sudah lumpuh total, di mana kita akan melihat betapa disiplin dan tegasnya didikan sang ibu kepada Pearl. Bukan karena egois atau temperamen, sang ibu sengaja bersikap seperti ini karena saking sayangnya beliau kepada sang putri tunggal. Apalagi Pearl sudah ditinggal suaminya berperang selama berbulan-bulan dan tak kunjung memberi surat atau kabar, membuat sang ibu harus mendidik Pearl lebih keras supaya dia bisa hidup mandiri demi bisa mempertahankan rumah dan tanah mereka. Supper's ready, Daddy. Hilft dein Vater. Keesokannya, Pearl disuruh ibu pergi ke kota untuk membeli obat ayahnya, yang bukannya langsung pulang. Pearl justru malah mampir ke bioskop untuk menonton film tentang perang dan tarian, yang memang menjadi impiannya untuk bisa tampil di layar bioskop seperti seorang bintang penari terkenal. Saat selesai menonton itulah Pearl bertemu dengan John, seorang proyeksionis alias tukang memutar proyektor film bioskop, yang inti dari percakapan mereka berdua adalah tentang Pearl yang mengungkapkan keinginannya untuk bisa tampil di layar bioskop suatu hari nanti, yang untuk mensupport cita-citanya tersebut, John pun memberikan sepotong negatif film atau strip agar Pearl selalu menyimpannya sebagai penyemangat. I will. Saat dalam perjalanan pulang, strip tersebut terbang terbawa angin, di mana Pearl langsung mencarinya ke dalam ladang jagung yang tanpa sengaja mempertemukan Pearl dengan sebuah bebegik alias orang-orangan sawah. Saat itulah imajinasi dan cita-cita Pearl kembali bangkit sehingga dia bertindak layaknya seorang ODGJ dengan menari bersama benda mati tersebut, yang karena saking menghayati dan menjiwai perannya, Pearl sampai menggauli bebegik tersebut dengan desahan dan teriakan yang membuat burung-burung berhamburan. Setibanya di rumah, Pearl langsung disuruh ibu untuk memandikan bapak yang karena tak punya teman dekat, Pearl pun menjadikan bapaknya yang lumpuh sebagai teman curhat tanpa respon, di mana Pearl kembali menunjukkan sikap anehnya ketika menjubit tangan bapak, mentoyor wajahnya, dan mencekik lehernya hanya karena penasaran apakah bapak mendengar curhatannya atau tidak.
Tiba makan malam, ibu menanyakan tentang kembalian uang obat yang kurang beberapa sen gara-gara Pearl masuk ke bioskop, yang di sini kita kembali diperlihatkan dengan tegas dan disiplinnya ibu dalam segala hal. Salah satunya pemborosan uang, bukan karena pelit atau miricit atau medit atau koret seperti Haji Arni. Sang ibu hanya ingin Pearl belajar hemat dalam situasi krisis dan perang yang sedang melanda saat ini. Der er 8 cents missing. Du darfst nicht so leichtsinnig sein. Du kannst jetzt gehen. Sebelum tidur, Pearl pun berdoa supaya bisa pergi jauh dari peternakan ini, di mana hal itu membuktikan bahwa Pearl memang benar-benar sangat keyeng atau sangat berambisi untuk mengejar cita-citanya sebagai seorang penari terkenal yang dicintai oleh semua orang. Keesokan harinya ketika sedang berada di kandang, Pearl kedatangan tamu yang merupakan sahabat ibunya yang dengan baik hati membawakan makanan berupa babi panggang untuk Pearl dan keluarga. Namun si ibu yang punya prinsip kuat pun menolak pemberian tersebut karena tidak ingin dikasihani oleh orang lain. Dia adalah Mitzi yang juga merupakan teman Pearl ketika masih sekolah impres. Dari penampilannya, Mitzi jelas berasal dari keluarga kaya raya yang jelas memiliki kehidupan berbeda 180 derajat dengan Pearl yang hanya seorang pemberi makan ternak. Can I share a secret with you, Pearl? Entah apa tujuannya, Mitzi ujug-ujug mengatakan jika dirinya akan mengikuti sebuah audisi pencarian bakat khusus menari, di mana orang yang terpilih akan diajak tur ke 7 kota berbeda dan akan ada banyak sekali orang yang menonton pertunjukan tersebut. Mitzi, time to go. See you later, Pearl. Mendengar hal itu, jiwa-jiwa ambisius Pearl pun kembali bangkit untuk bisa ikut audisi. Pearl diam-diam mengambil gaun milik ibunya dan pergi ke kota untuk menemui si John sang proyeksionis. Pen! Tujuan Pearl menemui John adalah untuk mencari referensi mengenai tarian apa yang akan dibawakannya dalam audisi nanti, di mana John malah memutar film biru alias film pengencrotan, yang hal itu sama sekali tidak mengganggu Pearl dan justru malah asik menontonnya. I don't like reality. John mengatakan bahwa Pearl tidak perlu menari seperti orang lain, cukup jadi dirinya sendiri dengan tarian miliknya sendiri. Seketika Pearl teringat dengan ibu dan bapaknya yang pasti tidak akan mengizinkannya mengikuti audisi, sehingga tanpa sadar Pearl berucap dan berharap agar mereka berdua mati saja supaya tidak ada lagi yang menghalang-halangi impiannya. If only they would just die. Pardon? I should go now. Keesokan paginya, Pearl berinisiatif untuk mengajak bapaknya jalan-jalan keluar rumah tepat di depan danau tempat biasa dia memberi makan sahabatnya. Pearl curhat mengenai keinginannya untuk mengikuti audisi dan mengeluh tentang bapaknya yang hanya menjadi beban saja. Andaikan bapak sehat, mungkin impianku sudah lama tercapai. Pearl? Life rarely turns out how you expect. Saat makan malam, Pearl yang tidak tahan pun memberanikan diri untuk meminta izin kepada ibu, di mana beliau yang wajahnya ketus dan dingin pun tentu saja langsung menolaknya. Yang dari situ perbincangan pun semakin lama semakin panas tatkala Pearl mulai berani melawan dan memberontak, yang karena saking sayangnya beliau kepada sang anak, ibu pun mengatakan, boleh kamu ikut audisi, tapi jangan salahkan Bunda mengandung jika kamu akan mengalami perasaan kecewa luar biasa apabila tidak terpilih. You can't stop me. Oh, yes, I can. You want to leave? Go. Ingat nak, melenggok-lenggokkan badan, berjoget, bergoyang, berajujing ria, menggoyang-goyangkan pinggul di TikTok adalah perbuatan makruh, mubah. Apalagi kamu menari di hadapan yang bukan mahrammu. Haram nak, haram. Dan bukannya mikir, Pearl yang semakin berontak pun justru malah menghina ibu dan bapaknya sendiri dengan mengatakan bahwa mereka hanya beban dan penghalang saja. Yang sontak hal tersebut memancing ibu untuk menampal Pearl. Dilanjutkan dengan ketegangan luar biasa tatkala gaun si ibu tak sengaja terbakar. Pearl mengambil panci berisi sup panas yang justru membuat ibunya tewas seketika.
Setelah menyeret mayat ibunya ke Rubanah, Pearl pun langsung meluncur ke tempat si John dan melakukan perbuatan tidak terpuji. Sampai hari esok tiba, John pun menawarkan Pearl untuk mengantarkannya pulang yang sebetulnya Pearl keberatan dengan hal itu. Tetapi karena John memaksa, Pearl pun tak punya pilihan lain selain menerimanya. Tiba di rumah, Pearl menyuruh John untuk menunggu di luar sementara dia masuk duluan untuk menyembunyikan bapaknya yang sejak semalam dibiarkan begitu saja di depan meja makan. Melihat babi panggang tergeletak di depan pintu dengan dipenuhi belatung, membuat John memutuskan untuk masuk dan kembali melihat hal aneh ketika ada 3 piring makan dengan kondisi berantakan dan... I'm gonna get you cleaned up real soon, okay? I just have a guess right now. Pearl mengajak John ke kandang untuk menunjukkan ternaknya yang di situ Pearl nampak bersemangat untuk segera pergi dari sini. Yang justru hal tersebut membuat John semakin curiga dengan Pearl yang menyembunyikan sesuatu. Apalagi Pearl sempat keceplosan saat berkata ingin agar keluarganya mati saja supaya bisa mengejar cita-citanya, membuat John memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Oh boy. Oh, I better be getting back, you know. I wish you the best luck with your audition. Sincerely. Ketika John baru saja akan berangkat, tiba-tiba... Ya, John pun dibunuh menggunakan lencok alias congkrang, lantas ditenggelamkanlah dia ke danau bersama dengan mobilnya. Kemudian Pearl masuk ke dalam rumah dan menemukan ibunya masih hidup, merangkak dari bawah Rubanah. Namun Pearl yang sudah gelap mata pun kembali melemparnya tanpa merasa kasihan kepada orang yang sudah melahirkannya ke dunia ini. Pearl pun memandikan bapaknya dan memakaikan dia pakaian rapi, kemudian meminta izin dan restu beliau untuk supaya diberi kelancaran dalam audisi nanti dengan meninggalkan bapak sendirian di rumah ini. Tega-tega teuing ieu cecer cangkar ke hente. I know you'll look down on me proudly. Tiba di tempat audisi, di situ sudah ada para peserta termasuk Mitzi yang ikut mengantri, di mana Mitzi cukup terkejut saat melihat Pearl membawa koper berisi pakaian yang katanya akan digunakan dalam tur nanti. Mendengar hal itu, Mitzi sempat tersenyum mengejek melihat kepercayaan tinggi yang dimiliki oleh Pearl karena faktanya audisi ini hanya akan meloloskan 1 peserta saja untuk ikut dalam tur tersebut. Rumor has it they may only be taking 1 gal per town. Next. Your turn, Pearl. Tiba saat yang dinanti-nanti, Pearl nampak percaya diri di depan para juri yang ketika musik sudah dikumandangkan, Pearl langsung melakukan tarian terbaiknya seperti yang sudah dia idam-idamkan sejak lama. Hasilnya, Pearl dinyatakan tidak lolos dalam audisi ini bukan karena jelek atau tidak punya bakat. Para juri mencari seorang penari yang memiliki faktor X alias X Factor alias memiliki karakter unik yang beda dari yang lain. Pardon? Sorry, it's just not what we had in mind. What? Next. Please. Pearl pun menangis sejadi-jadinya karena merasa sangat kecewa dengan putusan para juri yang hal ini sesuai dengan perkataan ibunya yang pernah mengatakan bahwa Pearl tidak siap mental untuk dunia hiburan dan akan merasa sangat kecewa luar biasa apabila gagal. Tak lama muncullah Mitzi yang sudah selesai audisi di mana dia dengan baik hati mau mengantarkan Pearl pulang ke rumahnya. Sama seperti John, Mitzi juga terkejut saat melihat babi pemberiannya dibiarkan tergeletak di depan rumah dengan kondisi semakin penuh dengan belatung. Mitzi mencoba untuk menenangkan Pearl dengan mengatakan bahwa para juri hanyalah orang-orang bodoh yang tidak tahu bakat dan tidak tahu apa-apa tentang sebuah tarian. I know the first thing about quality dancing. Sambil menangis, Pearl curhat panjang lebar tentang apa yang sebenarnya dia inginkan termasuk rasa irinya yang dia rasakan terhadap Mitzi. Pearl sungguh sedih menyadari nasibnya yang kurang beruntung, ditinggal suami pergi berperang tanpa ada kabar satupun yang mungkin sudah mati di medan perang, hidup dengan ibu yang galak dan bapak yang sudah lumpuh, membuatnya tidak bisa menggapai cita-cita seperti wanita lain, termasuk Mitzi yang memiliki nasib lebih baik darinya. I should probably get going now.
Ketika Mitzi akan pergi, Pearl pun mengucapkan selamat atas lolosnya dia dalam audisi yang pada awalnya Mitzi mencoba untuk menghargai perasaan Pearl dengan mengatakan bahwa dia juga gagal. Namun karena Pearl terus mendesak Mitzi untuk jujur, Mitzi pun terpaksa mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya memang lolos dalam audisi tersebut. To go now. Saat sudah keluar rumah itulah Mitzi mulai curiga jika Pearl pasti merasa sakit hati kepadanya. Dan benar saja, Pearl perlahan mengambil kapak yang ada di depan rumah. Lantas dikejarlah Mitzi sampai dihantam berkali-kali menggunakan kapak tersebut. Setelah melenyapkan tubuh Mitzi dengan memberikannya kepada sang sahabat alias buaya yang ada di danau, Pearl pun kembali masuk ke dalam rumah dengan penuh penyesalan dan rasa kecewa yang dalam tatkala baru menyadari sebuah fakta bahwa dirinya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Cita-citanya gagal tercapai, keluarga pun sudah tak ada. Sehingga Pearl yang sudah mulai ODGJ pun tiduran di pangkuan mayat ibunya, menyisir rambutnya, meletakkan mayat bapak dan ibu di meja makan, menjanjikan makan malam dengan babi penuh belatung, seolah semuanya masih baik-baik saja. Beberapa hari berlalu, muncullah mobil tentara yang membawa suami Pearl yang sudah pulang dari medan perang, di mana dia langsung dibuat terkejut saat melihat mayat kedua mertuanya di meja makan. Yang tak lama muncullah Pearl yang menyambutnya penuh senyuman, di mana senyuman tersebut adalah senyuman terburuk yang pernah suami Pearl lihat selama hidupnya. Tamat, ending yang cukup mengsmilekan. Seringkali kita menganggap apa yang orang tua kita inginkan bukanlah yang terbaik untuk kita, padahal mereka sudah hidup lebih dulu dan lebih lama dari kita, tahu mana yang baik untuk kita. Tidak mudah bagi orang tua untuk mendidik anaknya, padahal yang mereka inginkan hanyalah anaknya bahagia. Dan apabila mereka tegas dan terkadang galak, kitanya saja yang lemah dan kurang memahami tujuan dari ketegasan tersebut. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebahagiaan kedua orang tua merupakan tolak ukur kesuksesan Anda sebagai seorang anak. Ingat, uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Saya John mewakili anak emak di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pisau cukur ikan lele. Cuau, cuau, cuau.